got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come. I got 3 whole thoughts, I'm the guap with it like bitches on my line, and you know. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali untuk pembahasan fungsi dan kedudukannya hadis. Nah, jadi kita itu bertanya kenapa sih di dalam Islam kita itu tidak hanya mempelajari Al-Quran saja, tetapi kita juga membutuhkan hadis. Nah, bukankah Al-Quran itu sudah benar-benar menjadi pedoman utama bagi kita umat Islam? Ternyata hadis itu memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan seorang muslim. Jadi hadis itu bukan hanya sekedar kumpulan cerita, tetapi juga menjadi sumber ajaran Islam yang membantu kita itu memahami dan menjelaskan isi dalam Al-Quran. Jadi pada video kali ini kita akan membahas fungsi dan kedudukan dari hadis-hadis tersebut di dalam Islam. Nah, jadi hadis di dalam hadis itu kita pahami memiliki posisi yang sangat penting, serta bagaimana fungsi hadis dalam menjelaskan ajaran agama. Nah, sebelum kita masuk dalam penjelasan yang lebih jauh, kita pahami dulu nih apa itu hadis secara singkatnya. Jadi hadis itu adalah segala sesuatu yang bersandar kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi segala sesuatu yang bersandar, mau itu perbuatan, perkataan, ataupun sifat beliau. Nah, hadis itu merupakan gambaran bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan atau menjalankan ajaran Islam di setiap kehidupan nyatanya. Jadi kita itu masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kedudukan hadis di dalam Islam. Jadi teman-teman semuanya, di ajaran Islam hadis memiliki kedudukan yang sangat tinggi setelah Al-Quran. Jadi setelah Al-Quran pasti ada hadis, karena semua yang dikatakan di dalam Al-Quran itu belum tentu semuanya bisa paham. Maka hadirlah hadis untuk melengkapi satu penjelasan yang di dalam Al-Quran. Nah, mengapa hadis menjadi sumber hukum Islam? Yang kedua, karena Rasulullah SAW itu adalah utusannya Allah yang bertugas menyampaikan wahyu, sekaligus menjelaskan bagaimana cara menerapkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi Allah itu mengutus Rasulullah bukan hanya untuk menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, tapi juga untuk memberikan contoh nyata kepada umat manusia. Masya Allah, ketika kita nggak mengetahui makna dari Al-Quran itu, ada hadis yang menjelaskan, ada hadis yang menceritakan dari yang berhubungan dengan Al-Quran tersebut, yaitu yang dilakukan oleh Rasulullah, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi karena terkadang di dalam Al-Quran itu terdapat perintah yang masih kita butuh penjelasan kan. Nah, di dalam hadis itu dijelaskan secara rincinya. Contohnya itu seperti dalam perintah sholat, dalam perintah wudhu. Nah, di dalam Al-Quran itu Allah memerintahkan umat Islam untuk mendirikan sholat, tetapi Al-Quran itu tidak menjelaskan bagaimana cara sholat yang baik, cara sholat yang benar itu bagaimana. Jadi di dalam Al-Quran tidak ada, maka di dalam hadis dijelaskan jumlah rakaatnya, gerakannya, bacaannya. Lalu kalau sudah begitu, bagaimana umat Islam mengetahui cara sholat kalau misalnya tidak dijelaskan Al-Quran? Berarti kita benar-benar butuh landasan selain Al-Quran, yaitu hadis. Nah, melalui hadis dan contoh dari Rasulullah, kita bisa mengetahui semua itu. Kemudian ajaran tersebut itu diriwayatkan dan disampaikan kepada umat sekarang ini, dari dulu sampai sekarang. Jadi di sini kita itu bisa memahami bahwa hadis itu memiliki kedudukan sebagai penjelasan dan pendamping Al-Quran. Itulah mengapa pentingnya hadis di dalam umat Islam. Nah, kita masuk ke pembahasan kedua, yang mana pembahasan kedua ini adalah tentang kedudukan hadis. Jadi kita harus tahu kedudukan hadis itu.
Jadi kedudukan hadis itu sebagai sumber hukum dasar yang sama dengan Al-Quran. Jadi hukum Islam itu juga selain Al-Quran juga harus mengetahui hadis. Salah satunya itu adalah perintah Allah agar umat Islam itu menaati Rasulullah, yang mana Allah itu berfirman dalam Al-Quran bahwa Islam yang menaati Rasul. Jadi maka dia telah mentaati Allah. Jadi ayat tersebut itu menunjukkan bahwa mengikuti Rasulullah itu merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah. Jadi apapun yang dilakukan Rasulullah maka hendaklah kita lakukan selagi kita mampu melakukannya. Nah, Rasulullah juga bersabda bahwa beliau itu meninggalkan 2 perkara yang jika umat Islam itu berpegang teguh kepada keduanya. Nah, jadi kalau misalnya hal ini itu menunjukkan Rasulullah bahwa hadis itu memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga umat manusia, umat Islam ke jalan yang benar. Jadi setelah pembahasan kedudukannya itu kita akan membahas tentang fungsi hadis. Fungsi hadis itu di dalam Islam itu bagaimana. Setelah kita memahami kedudukannya, sekarang kita akan masuk ke dalam fungsi hadisnya, yang mana hadis itu memiliki beberapa fungsi penting di dalam kehidupan. Jadi fungsi yang pertama itu ialah fungsi yang pertama itu adalah sebagai penjelasan Al-Quran. Nah, fungsinya itu untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, karena di Al-Quran itu tidak semuanya dijelaskan secara detail. Terus hadis itu juga memberikan penjelasan tentang bagaimana suatu perintah di dalam Al-Quran. Nah, jadi itu adalah kedudukan dari Al-Quran. Jadi kesimpulannya itu adalah bagaimana cara kita mempelajari hadis itu sebagai sumber hukum Islam, terus kita menteladaninya juga menjadi teladan dalam kehidupan kita, terus kita bisa mengetahui kepemahaman kita dalam Al-Quran itu dengan melalui hadis-hadis. Jadi hadis itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sumber Islam, menjadi dia sumber kedua setelah Al-Quran. Jadi Rasulullah itu tidak hanya menyampaikan wahyu saja, tetapi juga menjelaskan cara mengamalkan yang ada di dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita itu harus teliti dalam mencerna hadis-hadis tersebut. Nah, fungsinya itu menjadi sumber hukum Islam, menjadi teladan, dan juga menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Jadi dengan ini kita tuh bisa membedakan mana dia yang Al-Quran, ayat Al-Quran yang harus dijelaskan dengan hadis-hadis, mana yang memang sudah tertera di dalam Al-Quran. Nah, untuk kali ini kita hanya membahas sampai situ tentang kedudukan dan fungsinya hadis dan kaitan hadis dengan Al-Quran. Nah, semoga ini bisa menambah wawasan kita ya dari materi-materi yang kita paparkan tadi dari awal sampai akhir. Dan untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang materi yang lainnya. Assalamualaikum. Pull your panties down from under you.